1D125 dari ruang R004 semester 1. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS keterampilan bahasa Indonesia, yaitu tentang fitur berita. Halo pemirsa, banyak orang yang mengenal Kabupaten Batanghari adalah kabupaten yang hanya dilintasi oleh Sungai Batanghari, yaitu sungai terpanjang di Sumatera. Namun, siapa sangka Kabupaten Batanghari ini memiliki beberapa destinasi menarik, yaitu destinasi alamnya. Kabupaten Batanghari adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Kabupaten Batanghari memiliki berbagai destinasi alam yang sangat menarik dan jarang diketahui oleh orang lain. Salah satunya adalah Danau Letang. Danau Letang adalah salah satu destinasi alam yang terletak di Jalan Pramuka, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Penasaran dengan apa keindahannya? Yuk ikutin saya! Di tengah hamparan hijau Muara Bulian, terpantul cahaya mentari dari sebuah danau tenang. Namanya Danau Letang. Tak banyak yang tahu, di balik keningannya tersimpan pesona alam yang memikat dan cerita kehidupan yang begitu lekat dengan masyarakat Batanghari. Danau ini bukan sekedar bentangan air, tapi juga cermin alam yang menggambarkan harmoni antara manusia dengan lingkungannya. Danau Letang menjadi salah satu destinasi alam yang mulai menarik perhatian. Airnya jernih, dikelilingi pepohonan rindang, menghadirkan ketenangan bagi siapapun yang datang. Baik, sekarang saya di sini bersama Bapak Anton. Bapak, saya izin mewawancari Bapak mengenai Danau Letang. Nah, pertanyaan saya, sejak kapan Danau Letang ini mulai dikelola sebagai destinasi wisata dan perubahan apa saja yang sudah dilakukan hingga saat ini? Ya, terima kasih atas adik-adik mahasiswa PGSD atas kunjungannya. Yang pertama saya menceritakan ini sejarah Danau Letang. Danau Letang ini bukan danau buatan. Danau Letang ini memang betul-betul danau alami. Yang dulunya danau ini adalah lahan tidur. Yang dulunya ditumbuhi gulma. Yang hampir semuanya tertutup oleh gulma. Ini luasannya sekitar 3 hektar atau 3.000 meter persegi. Tanah lahan ini milik pemerintah Kabupaten Batanghari. Danau ini terbentuk pada saat itu zamannya COVID. Jadi aktivitas kita masyarakat dibatasi. Teman-teman pemuda masyarakat di sekitar lingkungan, khususnya di masyarakat Perumnas, melakukan kegiatan di sini, melakukan pembersihan. Setelah melakukan pembersihan, alhamdulillah mulai berguyur-guyur, nampaklah bahwa ini bisa dimanfaatkan. Kita buatlah suatu wadah. Namanya wadahnya itu Popdarwis, Pemuda Penggiat Keperwisataan. Yang jumlah anggotanya itu berbagai elemen. Ada pegawai negeri, ada pensiunan TNI, ada pensiunan dari salah satu bank BUMN. Selaku pembinanya di sini ada Ibu Lurah dan semua aparat pemerintahan termasuk desa, RT, RW. Dari 37 itu yang aktif ada sekitar 13 orang. Itulah dibantu kawan-kawan adik-adik yang di sini. Jadi terbentuknya ini sekitar tahun 2000-an lah ya, zaman COVID sampailah sekarang. Ini bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang anggota tadi bisa beraktivitas ini. Dari aktivitas ini bisa menambah pendapatan mereka. Apakah ada rencana pengembangan atau dukungan dari pemerintah ke depannya untuk meningkatkan fasilitas dan kenyamanan wisata di Danau Letang ini? Ya, untuk pengembangan ke depan kita berharap uluran tangan dari semua pihak, terutama pemerintah. Pada saat sampai sudah hampir 4 atau 5 tahun, pemerintah kabupaten cuman sekarang memberikan izin dan memberikan kemudahan-kemudahan yang dalam bentuk sifatnya rekomendasi yang untuk membantu ini. Terus dari pihak pemerintah Balai Air Provinsi Jambi membantu kita dalam 1 tahun 2
2 kali sampai 3 kali pembersihan dengan volume yang kita sangat bersyukur ada 300 sampai 500 meter persegi. Terus fasilitas yang kita buat di sini seluruhnya itu swadaya dari hasil teman-teman pengunjung, kita kumpulkan sedikit-sedikit. Semuanya itu dari hasil, tidak ada campur tangannya pemerintah. Di sini yang kita miliki, baru kita miliki itu permainan air seperti bebek-bebekan dan apa itu dari hasil pengumpulan itu. Ditambah dengan bangunan saung yang kita buat sendiri dengan biaya kita sendiri. Jadi kami berharap mungkin uluran tangan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang dapat membantu kemajuan yang sifatnya positif ya. Karena perlintasan kita ini perlintasan barat ke selatan. Jadi teman-teman dari Sololangun yang arah ke barat mau ke Jambi ke selatan banyak istirahat di sini. Kalaupun kita istirahat di sini, kita tidak memungut biaya masuk, kita cuma memungut biaya parkir yang seikhlasnya. Tapi kalau untuk menggunakan fasilitas, kita gunakan pungutan biaya. Sehingga itulah untuk menyambung kelangsungan daripada kegiatan di Danau Letang ini untuk kebutuhan daya listrik sama kebutuhan air. Baik Bapak, terima kasih atas semua jawaban yang telah Bapak berikan atas wawancara saya. Saya juga atas nama Danau Letang mengucapkan terima kasih dan atas kunjungannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Selain keindahan air dan pepohonan rindang, di sekitar Danau Letang ini juga terdapat beberapa saung sederhana. Saung-saung ini menjadi tempat warga dan pengunjung melepas lelah, berteduh dari teriknya matahari, atau sekedar berkumpul sambil menikmati hembusan angin dan pemandangan danau yang menenangkan. Tak jauh dari saung ada sebuah warung kecil yang berdiri di pinggiran danau. Dari warung kecil inilah roda ekonomi lokal berputar. Warga setempat memanfaatkan peluang untuk berjualan makanan dan minuman bagi pengunjung yang datang menikmati danau. Untuk mengetahui lebih dekat kisah di balik warung sederhana ini, saya berkesempatan berbincang dengan salah satu pemilik warung di Danau Letang. Saya berjual sudah 3 tahun di Danau Letang. Saya berjual cuma 1 orang, pendapat harian tidak menentu. Kadang 1 juta, kadang 500, kadang kecil 500, kadang besar 1 juta. Itu untuk perharinya ya Bu? Per hari. Kalau hari Minggu ini lebih 1 juta. Pada dirinya minimal 400-500. Selain warga sekitar, Danau Letang juga mulai menarik perhatian pengunjung yang datang untuk menikmati suasana tenang di tengah alam. Baik, di sini saya bersama salah satu pengunjung di Danau Letang. Baik, dengan kakak siapa? Oke, kakak Anggun, saya izin mewawancarai kakak. Jadi pertanyaan saya, apa yang mendorong kakak untuk datang ke Danau Letang sebagai tujuan wisata? Dan menurut kakak, daya tarik utama apa yang membuat Danau Letang ini berbeda dengan tempat wisata lainnya yang ada di Batanghari? Oke, jadi saya berwisata di sini karena tempatnya menurut saya itu sangat nyaman, lingkungannya sangat sejuk, cocok untuk bekerja, santai, bertukar pikiran sama teman ataupun untuk menenangkan pikiran di sini. Yang membedakan Danau Letang ini dengan wisata lain yaitu tempatnya itu sangat strategis, terus dekat dengan pusat kota. Dan tuh lingkungannya juga masih alami, banyak pohon-pohon. Baik kakak, terima kasih atas kesempatannya telah mengizinkan saya untuk mewawancarai kakak. Maka Jadi, tunggu apa lagi? Yuk datang ke Danau Letang, nikmati pesonanya, dukung perekonomian warganya, dan jadilah bagian dari mereka yang ikut menjaga keindahan alam Batanghari.